Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Ainur Laila dari TK Islam Al-Muhajir, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman setelah mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar mengenai pemahaman tentang Merdeka Belajar. Adapun tujuan dari mempelajari topik ini, yang pertama, memiliki pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memiliki pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Ketiga, memahami penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada 5 modul dalam pelatihan mandiri seri Merdeka Belajar. Pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita awali dengan modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta untuk merefleksikan diri dan memahami peran sebagai pendidik. Kemudian, memproyeksikan diri menjadi guru apa di masa depan. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Akan tetapi, hal penting yang harus kita lakukan adalah mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sebagai pendidik. Dalam proses ini, kita mempelajari 3 hal, yaitu pertama, mengenai diri dan peran seperti apakah saya. Mari kita lihat apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, bahwa manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Agar peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, guru perlu menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik untuk mengenali dirinya sendiri, berdaya untuk menentukan tujuan dengan memenuhi kebutuhan belajarnya melalui pembelajaran yang relevan, kontekstual, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara mengatakan, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada peserta didik, sehingga peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi peserta didik yang sesuai dengan kodratnya. Oleh karena itu, guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan dengan belajar secara mandiri, agar dapat mengembangkan potensi peserta didik dan menghantarkan peserta didik kita menjadi peserta didik yang merdeka. Kemudian yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Kita tentu sudah sangat memahami konsep Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Guru yang maju memiliki konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan diri, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai pendidik. Inilah hakikatnya guru yang mampu memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, sekarang kita menuju modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 hal yang harus kita ketahui. Pertama, mendidik menyeluruh. Kedua, pendidikan selama 1 abad. Dan ketiga, menjadi manusia secara utuh. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Sehingga
Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Pembahasan modul ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada dua hal yang akan kita pelajari dalam modul ini. Pertama, kodrat murid. Kedua, asas trikon. Mari kita pelajari satu persatu. Pertama, bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Tugas guru memastikan seluruh dimensi diri dalam kehidupan murid bisa dikenali dan dikembangkan. Sedangkan asas trikon terdiri dari 1. Kontinuitas. Kontinuitas merupakan pengembangan secara berkesinambungan yang dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. 2. Konvergen. Bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. 3. Konsentris. Bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh budaya sekitar. Bapak Ibu guru hebat, modul ketiga yaitu mendidik dan melatih kecerdasan serta budi pekerti. Mari kita pelajari apa itu budi pekerti dan teori konvergensi. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari dua kata, yaitu budi merupakan ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti merupakan ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Sehingga dapat disimpulkan budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Teori konvergensi dimaksudkan sebagai transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Tujuan akhir dari seluruh proses pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid. Hal ini hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Murid generasi natif digital yang hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Bapak dan Ibu guru hebat, setelah menyimak paparan pemahaman Merdeka Belajar ini, saya mohon bantuan Bapak dan Ibu guru untuk berkenan mengisi umpan balik pada link yang tertera di kolom komentar tentang apa yang Bapak Ibu pikirkan dan langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah menyimak paparan ini. Atas perkenannya, diucapkan terima kasih. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.